Squid Game, serial Korea yang lagi fenomenal penuh dengan kekerasan, jalan cerita bagus yang sebenarnya ini bukan tontonan anak-anak, apalagi adegannya yang super sadis. Sebagian dari lo mungkin udah sebel soalnya postingan soal serial ini ada di mana-mana, baik itu di YouTube, Instagram, Facebook, mungkin juga teman-teman lo share di WhatsApp group ya. Dan sekarang pun gue ikutan bikin konten soal serial ini. Anyway, setiap film yang gue tonton pasti gue selalu ingin lihat nilai apa sih, value apa sih yang bisa didapatkan. Nah, salah satunya adalah film Squid Game ini. Ada isu paling penting yang pengen gue angkat dan pengen gue sampaikan. Simak yuk. Oke, sebelum ke pembahasan utama, buat yang belum nonton, gue kasih sedikit sinopsis tentang serial ini. Nah, secara singkat, Squid Game menceritakan tentang orang-orang yang harus bertahan hidup paling lama dalam permainan agar bisa mendapatkan hadiah sebesar 45,6 miliar won atau setara dengan 555 miliar rupiah. Sebanyak 456 kontestan yang ikut harus berkompetisi melewati 6 jenis permainan dengan mempertaruhkan nyawa. By the way, ini bukan film keluarga, tapi film 18 tahun ke atas, apalagi tingkat kesadisannya bakalan bikin pusing KPI kalau masuk TV lokal. Nah, Squid Game mengisahkan tentang Seong Gi-hun, seorang laki-laki paruh baya yang sedang mengalami kegagalan dalam hidupnya dan terlilit banyak hutang. Ia harus bercerai dengan istrinya dan berpisah dengan putri satu-satunya. Suatu saat Gi-hun mendapat undangan misterius untuk ikut permainan dengan tawaran menggiurkan berupa hadiah sebesar 45,6 miliar won. Ia pun tanpa panjang lebar bergabung dalam permainan survival mirip dengan film Hunger Games lah ya. Dan di permainan tersebut dia menemukan berbagai macam kejadian tak terduga. Ada banyak pesan yang sebenarnya diangkat dari film ini dan sudah dibahas oleh beberapa YouTuber seperti kegigihan, kepedulian, pantang menyerah, ataupun tentang bisnis. Tapi ada satu isu yang bikin gua gregetan dan menurut gua paling penting, yaitu masalah hutang. Seperti yang lo ketahui, semua 400-an peserta di Squid Game adalah orang-orang yang punya masalah keuangan, apakah terlilit utang, suka main judi seperti tokoh utamanya Gi-hun, atau penyelewengan dana perusahaan, dan lain-lain. Apakah ini terjadi di dunia nyata? Oh iya. Apakah ini terjadi sama gua? Ya juga sih, utang di warung sebelah aja belum gua bayar. Dunia sedang dilanda pandemik COVID-19, tapi ada satu pandemik yang muncul sebelum COVID dan sampai sekarang masih ada. Dan kayaknya tetap akan ada deh, yaitu pandemik hutang. Masalah hutang piutang tidak hanya terjadi di Indonesia, ini merupakan masalah global. Bahkan sebuah studi menunjukkan bahwa 80% orang Amerika terjebak dalam hutang. Terus kalau Indonesia gimana? Indonesia menurut bisnis.com, 60% dari total jumlah penduduk di Indonesia memiliki hutang, baik itu di lembaga keuangan formal maupun informal. Masalah pinjaman online menjadi sorotan sekarang. Fenomena penggerebekan pinjol atau pinjaman online ilegal menghiasi berita di TV lokal. Kemudian lifestyle orang-orang dengan jalan hidup yang penting gaya walaupun ngutang. Semua ini terjadi akibat tidak adanya pengetahuan melek finansial yang baik. Tidak adanya pelajaran personal finance atau pengelolaan uang baik di rumah maupun di sekolah. Tidak ada keterbukaan tentang masalah uang sejak kecil sehingga sampai besar kita harus mengetahuinya the hard way atau dengan sendirinya, dan itu pun kadangkala belum cukup. Disinilah banyak yang mempertanyakan kenapa si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Sebenarnya jawabannya cuma satu, si miskin tidak punya pengetahuan yang baik tentang pengaturan uang atau personal finance. Manusia memiliki rata-rata usia hidup sekitar 60-70 tahun dan dalam rentang waktu 7 dekade itu 12 tahun dihabiskan untuk mengikuti pendidikan wajib yaitu SD sampai SMA dan 4 tahun dihabiskan untuk belajar di perguruan tinggi. Nah, walaupun dapat pelajaran ekonomi, sayangnya lingkup studi yang dihadapi di SMA masih terbatas pada akuntansi, ekonomi mikro, dan ekonomi makro. Pelajaran mengelola keuangan atau personal finance tidak
tidak pernah masuk dalam kurikulum mata pelajaran. Walaupun ilmu ini menjadi salah satu kemampuan yang penting dimiliki seseorang saat masuk usia produktif atau dewasa. Dan hanya sedikit sekolah yang memasukkan pelajaran ini, contohnya seperti Sekolah Highscope Indonesia yang sudah menerapkan pembelajaran keuangan dan entrepreneurship dari bangku TK sampai jenjang SMA. Dan menyelenggarakan event seperti Business Day, di mana anak bersimulasi untuk berwirausaha. Bahkan ada kelas khusus entrepreneurship di jenjang SMA yang bernama Virtual Enterprise, di mana siswa mendirikan perusahaan virtual dan mengatur keuangan perusahaan. Well, sayangnya tidak semua orang bisa menikmati privilege untuk masuk ke sekolah seperti ini. Gue mau tanya sama lo, goal sekolah atau pendidikan itu apa sih? What's the end game? Sebenarnya kan tujuan sekolah adalah untuk mencetak manusia yang bermanfaat bagi keluarga dan bangsa, ya kan? Dan goal pribadinya yaitu bisa survive atau bertahan hidup, dan agar bisa bertahan hidup butuh apa lagi kalau bukan uang? Nah, terus kenapa ilmu keuangan tidak ada di sekolah maupun di rumah? Berikut adalah tips agar lo dan keluarga bisa memperbaiki diri dari segi personal finance. Yang pertama adalah udah pasti lo harus belajar. Mulai belajar bagaimana mengelola keuangan dan berinvestasi yang benar melalui para expert atau para ahlinya. Melalui buku seperti Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki, atau Psychology of Money karya Morgan Housel, atau nonton YouTube channel seperti David Ramsey Show, atau nonton YouTube channel seperti Zap TV yang dikelola oleh ahli finansial Prita Hapsari Gozi. Beliau di channelnya membicarakan tentang berbagai macam hal keuangan seperti cara berinvestasi, mengolah gaji, dan lain-lain. Terus berikutnya yang paling penting nih untuk orang tua. Kalau lo punya anak, ajarkan kepada mereka cara kerja uang mulai dari dini, setidaknya dari TK. Mungkin lo pikir sekarang, gimana caranya ngajarin mereka, kan mereka masih kecil. Ingat, belajar cara kerja uang sebenarnya ada unsur pelajaran matematika di dalamnya. Salah satu contoh adalah dengan cara bermain dengan mengidentifikasi jenis-jenis koin, dan roleplay jualan makanan misalnya dengan pakai uang mainan. Atau ketika seorang anak ingin makan snack, terus temani dia ke warung sebelah dan biarkan si anak bayar ke kasir. Carilah kesempatan atau kegiatan di mana uang adalah center of attention atau pusat perhatian. Misalnya mereka kan punya mainan, kasih tahu harganya berapa dan kasih tanggung jawab untuk merawatnya. Bilang ke mereka tidak mudah untuk cari uang buat beli mainan. Nah, ada satu website yang menurut gue ini harusnya dipakai oleh sekolah dan orang tua untuk mengajarkan mengelola keuangan. Namanya practicalmoneyskills.com. Gue share linknya di bawah deskripsi ya. Di website ini ada kurikulum lengkap mulai dari jenjang TK sampai SMA bagaimana mengelola keuangan sesuai dengan perkembangan anak. Beberapa karakter dalam The Squid Game menerima telepon terus-menerus dan selalu diganggu dengan cara apapun untuk melunasi hutang mereka. Nah, ini lagi marak nih di Indonesia juga. Kasus berita debt collector yang meneror si peminjam sampai pakai kekerasan untuk menagih hutang. Jika lo mulai mengumpulkan bunga atau bahkan terlambat membayar utang, ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Namun dengan perencanaan, disiplin, dan ketertiban, lo bisa kembali melunasinya dengan cermat. Nah, berikut adalah hal-hal yang bisa lo lakukan. Analisis berapa banyak yang lo harus bayar. Seong Gi-hun, karakter utama dalam serial Squid Game, meminta pinjaman tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dia akan mampu membayarnya kembali. Dalam hal ini direkomendasikan untuk menentukan berapa banyak uang yang lo miliki untuk menyelesaikan utang secara bertahap. Cari penghasilan tambahan, seperti kita lihat di Squid Game, melarikan diri bukanlah solusi. Luangkan waktu lo untuk bekerja ekstra atau buat bisnis kecil lah yang akan menghasilkan keuntungan untuk melunasi pinjaman lo. Dan jangan biarkan keputusasaan merasuki lo. Jangan menggunakan jasa pinjaman uang yang biasanya nge-text lo lewat SMS karena dapat menjadi sia-sia dan mengarah kepada praktek penipuan. Misalnya lo pinjam 50 juta bisa membengkak menjadi 200 juta rupiah ketika lo harus mengembalikan duit tersebut. Praktek lain yang harus dihindari adalah menggadaikan atau menjual barang dan menanggung resiko kehilangan aset kita. Atau bahkan seperti yang terlihat dalam Squid Game, ada juga yang berpikir bahwa solusi dapat dicapai dengan keberuntungan atau luck, seperti bermain lotre ataupun judi. Jangan pinjam uang untuk melunasi utang kedua. Sebagian besar orang yang tidak keluar dari hutangnya memiliki kebiasaan menerima pinjaman sambil membayar sebagian hutang yang lain, sehingga hanya menambah utang lo dan memperpanjang jangka waktu pembayaran lo.
Agar kita semua terbebas dari masalah finansial, personal finance atau cara pengelolaan keuangan harus menjadi pengetahuan nomor satu selain pengetahuan yang sesuai dengan karir lo. Dan kalau lo punya anak, saat ini mereka harus melek finansial, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kalau pelajaran ini belum ada di sekolah, silahkan usul ke pihak sekolah agar anak-anak kita tumbuh menjadi penerus bangsa yang bebas utang dan bahkan memajukan perekonomian keluarga dan negara. Sekian dari gue, jangan lupa subscribe kalau belum, silahkan di like kalau lo suka dan share juga ke teman-teman lo lewat WhatsApp group karena ini sangat penting sekali. Oke, gitu aja. See you on my next video. Bye-bye.